berarti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dengan semaksimal mungkin dan menghindari segala larangan-larangannya dengan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di kesempatan yang mulia ini tidak bosan-bosannya juga khatib berpesan kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita tak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwasanya di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki di dunia itu bukanlah matematika yang jawabannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki, ada kalanya kita mengalami 1 ditambah 1 sama dengan 0, atau bisa saja 1 ditambah 1 sama dengan 11. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya kepada kita semua. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita didapatkan dengan cara bekerja atau berusaha saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan siang hari ini, khatib akan menyampaikan jenis atau cara ataupun jalan Allah memberikan rezeki kepada manusia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang pertama, jalan atau cara Allah memberikan rezeki kepada manusia ialah rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang artinya, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau kita berusaha. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian cara atau jalan Allah memberikan rezeki yang ketiga adalah rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena sebab kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini
Disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengkufuri segala nikmat yang telah aku berikan, sesungguhnya azabku benar-benar sangatlah keras. Kemudian yang keempat, jalan Allah atau cara Allah memberikan rezeki kepada manusia ialah rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak kita duga, dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini pun Allah sampaikan dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, cara atau jalan dari Allah untuk memberikan rezeki kepada manusia ialah rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kemudian yang keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, cara atau jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia ialah rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang amat besar. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia ialah rezeki yang kita dapatkan karena bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Firman-firman Allah tentang cara atau jenis atau jalan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sudah seharusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita terlalu terobsesi dengan bekerja tanpa kenal waktu sehingga merupakan tugas utama kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini, yakni untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam bekerja, kita juga harus tanamkan niat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kehidupan hidup sebagai bekal beribadah kepadanya. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah akan terus mengalirkan rezeki yang maksimal dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya. Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia, namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati di esok hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.